What's up si listener, balik lagi dengan aku Laili, masih di si program tentang mindfulness fashion atau mindful fashion bersama Mbak Era Sukamto. Episode kemarin tuh seru banget ya, kita sampai ngebahas kaitan fashion sama spiritual dan kenapa harus batik. Nah aku penasaran banget nih Mbak Era, tolong bisa dijelasin gak ini? Ya, kalau kita bicara tentang fashion itu adalah visual komunikasi. Visual komunikasi itu kan sebetulnya cara untuk mengkomunikasikan tentang esensi di dalam diri kita, di dalam manusia gitu kan. Jadi fashion itu hanya representatif dari esensi kita. Nah sama batik, batik itu adalah visual komunikasi, babat dan detik itu adalah lebih kepada teknis. Tapi batik itu menjadi dua sisi. Satu adalah teknis pembuatan yang melibatkan rasa, cipta, karsa, dan meditative state of consciousness. Karena orang yang ngebatik itu harus sabar luar biasa. Iya benar banget. Ya kan? Untuk menyelesaikan satu itu dia kan harus sustain ya. Satu gitu emosinya harus sama gitu. Yang kedua itu adalah namanya subliminal message. Subliminal message itu ada cerita di balik sebuah karya, ya kan? Nah, di balik sebuah karya itu batik itu ada yang memang kontemporer. Kontemporer itu ya tergantung dari rasa si desainer, ya kan? Tapi specifically batiknya Iwan Tirta, yang artinya Iwan Tirta itu adalah researcher. Dia mengumpulkan motif-motif kuno dari Nusantara. Dia mencatat sejarah lewat motif-motif yang dia aplikasikan ke dalam hiasan di dalam batiknya itu. Dan batik-batik ini dibuat, motif-motif ini dibuat oleh sang empu di zaman Nusantaranya gitu. Nah jadi kita masih tahu dong kenapa motif ini dibuat. Karena motif itu adalah hanya visual komunikasi dari sebuah esensi. Kira-kira kalau kita ngomongin filosofi kan hanya baru cara menyampaikan sebuah esensi. Tapi esensinya apa? Nah itu. Nah gitu kan. Esensinya itu sebetulnya adalah tentang energi entanglement atau hubungan interrelations between manusia dan manusia, manusia dan alam semesta, dan manusia dan Tuhan. Itu dituangkan melalui motif-motif batik dituangkan melalui kodeks atau melalui motif yang Iwan Tirta terapkan di sebuah desain batik. Berarti simbolik banget ini Mbak ya? Iya sebetulnya simbolik gitu. Dan Mas Iwan ini tidak mendesain batik. Dia bilang dia tidak mendesain, tapi dia seorang caretaker dari motif-motif kuno untuk dilestarikan, dan batik itu harus dipakai supaya dikenal. Okay. Jadi sebetulnya kalau kita memakai batik itu tuh juga ada cara kita memilih. Di dalam kita tuh ada sebuah gerakan batin untuk memilih motif yang pas sama kita, sehingga yang kita pakai itu secara energi tuh pas. Okay. Ada yang misalnya sebuah motif yang nggak cocok gitu sama dalamnya kita gitu. Nah itu kalau orang yang awam hanya dengan energi dan vibrasi sebetulnya sudah bisa tahu mana yang cocok, mana yang enggak, baik nyaman dan tidak nyaman, ya kan? Tapi kalau orang yang mengerti batik, misalnya ada do's and don'ts-nya, ada motif-motif larangan yang memang dibuat oleh Sultan Agung waktu itu untuk menjadi diplomasi dan politik atau komunikasi secara hierarki dan sebagainya. Misalnya parang barong itu adalah kenapa diagonal dan dia ukurannya besar 13 cm. Parang barong itu hanya dipakai oleh para raja. Jadi kalau kita ada acara di keraton Jawa ya, jangan pakai parang karena parang itu hanya dipakai oleh raja. Oke. Jadi kenapa diagonal? Karena itu adalah sebuah doa bahwa setiap orang yang suluk itu harus dari bawah ke atas. Wow.
gitu ya. Jadi nggak boleh dipotong secara horizontal. horizontal. Lalu kenapa dia bentuknya tuh kayak seperti wave gitu ya, seperti gelombang lautan? Karena memang Panembahan Senopati ketika dia bertafakur di pantai selatan gitu ya, dia melihat ombak itu menerjang karang. Ketika menerjang karang terus-menerus, karangnya jadi bolong gitu. Oh ternyata untuk mengenal diri kita yang sejati, untuk meningkat spiritualnya, menuju tanjakan-tanjakan spiritual itu, kita harus istiqomah, kita harus terus-menerus konsisten ya. Konsisten. Dan ini adalah filosofi seorang pemimpin, kita harus konsisten, dan yang namanya mengikis sesuatu yang karang yang kuat itu tidak harus dengan power yang kasar, tapi dengan konsistensi, gitu. Mencintai, mengasihi, dengan komunikasi yang halus gitu ya, itu juga bisa bolong, bisa bongkar juga. Nah, makanya seorang pemimpin, raja itu harus punya sifat-sifat ini. Dan parang itu kan dikatakan sebagai senjata, padahal sebetulnya dia bukan senjata, tapi dia itu adalah alat dari seorang raja untuk bisa approach rakyatnya dengan soft power tapi powerful ya. Ya gitu. Kira-kira gitu. Jadi misalnya kawung, kita bicara kawung ya. Kawung itu kalau kita tahu adalah motif yang banyak dilihat di banyak sekali peradaban, kayak misalnya di Inka Maya juga ada, di Egypt juga ada di relief-reliefnya. Lalu di ancient seperti di Sriwijaya kita ngelihat ada patungnya Dapuntahyang gitu ya, raja pertama Sriwijaya juga ada yang pakai kawung gitu. Sementara kawung itu sebenarnya bicara tentang the flower of life atau sacred geometry yang akhirnya menjadi dasar desain dari mandala, ya kan? Mandala itu tentang universe gitu sebetulnya. Tapi kalau kita ngelihat di Google gitu, banyak orang yang melihat menulis bahwa kawung itu terinspirasi dari kolang kaling. Kan jauh banget. Jauh banget orang yang bicara di surface, hanya di visual aja, sama orang yang melihat sesuatu tuh dari kedalaman gitu. Esensinya gitu. Sebenarnya kan memang ini tuh lapisan kesadaran kita. Apakah kita mau bicara hanya di surface aja, apakah kita mau bicara di kedalaman, itu pilihan. Tapi menurut saya bicara tentang Maestro Iwan Tirta, beliau pasti melihat segala sesuatu tuh tidak hanya dari bagus atau tidak bagus, tapi apakah ini pas gitu. Karena memang dalam berkarya itu melibatkan cipta, rasa, dan karsa. Dan ini cipta, rasa, karsa itu ketika kita mengosongkan diri, ketika kita berpuasa, terus mengatur nafas kita dengan baik dan benar, kita sebetulnya menyadari sekitar kita tuh slower kan, lebih lambat gitu. Ketika lebih sensitif ya gitu ketika slow motion gitu kan kita lebih sensitif, lebih bisa memahami sekitar gitu ya. Sehingga pada saat kita membuat sesuatu itu mengosongkan diri justru isi. Nah, isi itulah sebetulnya kalau orang Jawa bilang kewahyon ya. Kewahyon itu kita dapat sir, dapat ilham. Ketika kita mendapatkan ilham, kita menjadi salurannya untuk berkarya. Nah, itulah yang namanya karsa. Karsa itu karya dengan rasa. Karsa adalah karya dengan rasa. Nah, itulah yang mengakibatkan sebetulnya diplomasi tentang budi ruwangi, atau budi ruwangi itu adalah kita tahu itu ada, tapi nggak bisa ngejelasin karena wangi. Wangi itu kan rasa ya, lo harus ngerasain itu sendiri gak bisa gitu. Menjelaskan rasa itu yang gimana? Ngejelasin rasa gimana sih gitu. Nggak bisa sih. Itulah energy entanglement. Jadi ketika kita melihat motif itu tuh kita ada rasa yang terbangun gitu loh. Nah ini kan dalam banget ya. Tapi bagaimana menjelaskan sebuah yang abstrak ini untuk bisa dinikmati oleh banyak orang yang belajarnya secara awam gitu. Jadi kalau menurut saya sih ya representatif batik itu dibikin jadi fashion itu lebih baik, karena orang akan bisa menikmati dan dia bisa merasakan sendiri gitu. Tapi kecuali kalau dia ada bertanya ya ini artinya apa, lalu kita mempresentasikannya dari cerita gitu. Nah itu batik itu sangat mindful
representatif dari manusia Indonesia yang sesungguhnya sebetulnya. Tapi banyak orang yang nggak paham tentang arti-arti batik. Nah bayangkan itu ada berapa ratus motif yang memang ada artinya. Komposisi dari mulai ikon-ikon dan nggak bisa sembarangan. Makanya begitu saya teliti lebih dalam, oh ternyata orang-orang dulu memakai motif itu untuk bisa menyimpan rahasia. Bisa untuk menyampaikan sebuah pesan atau bisa juga menyimpan sebuah tanggal atau sebuah angka kayak Da Vinci Code. Wow. Kayak misalnya di Keraton Regol Kemenangan yang di Yogyakarta, Keraton Yogyakarta Hadiningrat, itu ada satu motif namanya Dwi Nagara Satunggal. Nah itu dibuat sebagai condro sengkolo gitu ya, sebagai kodeks bahwa angkanya itu adalah 1682, which is itu adalah tanggal di mana regol itu dibuat. Oke. Nah, naga itu representatif dari angka 8. Kalau 8 tambah 8, 16, 16, 1 tambah 6, 7. Nah, pas di buntutnya itu, ujungnya itu adalah pendopo yang ada satu cahaya di atasnya. Jadi 7 itu sama dengan cahaya. Jadi itu adalah sebuah rahasia semesta yang disimpan oleh para leluhur kita di dalam sebuah seni. Gitu. Disimpan dan tapi disimpan share, disimpan atau di-share lewat sebuah seni yang supaya energinya itu bisa nyampe ke kita. Kenapa ya aku ngelihat ini tuh seperti merindukan sesuatu jawaban gitu. Itulah energi dan frekuensi dalam fashion. Keren banget sih ini Mbak, bahasannya sangat dalam sekali. Ini juga pengetahuan baru sih buat aku, betapa dalamnya batik itu sendiri. Itu tuh gak cuman motif tetapi simbol-simbol spiritual sebenarnya ya. Lebih ke arah spiritual dan gila ini sih gak boleh dilewatin ya episode berikutnya ya. Oke, kita akan bertemu lagi di episode berikutnya, pastinya lebih seru lagi bersama Mbak Era Sukamto. Tetap di si program. See you next episode.